semuanya, kita dari Camp TV SMP Santa Patricia. Yeay! Hari ini ada aku Leon dari kelas 8A Dan aku Vanessa dari kelas 8B. Aku Brian, pecinta wayang dari kelas 7A. Nah, kita sekarang ngapain ya nge-podcast hari-hari gini? Jadi hari ini kita tuh bakalan berbicara mengenai salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada yang bisa tebak? Oke, aku langsung spill aja ya. Jadi kita bakal membahas tentang wayang. Yeay! Nah, kebetulan banget nih ya teman-teman, Brian dari kelas 7A ini suka nih yang namanya wayang gitu, salah satu budaya Indonesia. Jadi kita bisa nih ngobrol, nanya-nanya sama Brian mengenai wayang. Oke, first things first. Nah, aku mau nanya nih, dari awal kamu suka wayang itu gimana sih? Awalnya aku kan ke media sosial. Habis itu aku nge-search kebudayaan Indonesia karena aku suka sama kebudayaan Indonesia. Nah, habis itu aku ketemu ada boneka bayangan yang terbuat dari kulit. Nah, habis itu aku mulai search tuh di media sosial video wayang kulit yang ada subtitle bahasa Indonesianya, soalnya kan aku nggak bisa bahasa Jawa. Terus itu aku lihat videonya lalu tertarik gitu. Oh, jadi dari awal searching ya sampai sekarang suka sama wayang. Karena memang wayang menarik ya. Iya. Oh. Mungkin selain menarik, ada gak sih alasan yang lain kenapa kamu jadiin wayang ini sebagai hobi kamu gitu? Oke, karena di wayang itu juga termasuk ada tokoh-tokoh yang baik, ada yang jahat. Misalnya ini kan tokoh baik, ini juga tokoh baik. Jadinya ada berbagai macam watak-wataknya gitu. Oh, berarti kayak dari karakter tokoh-tokohnya gitu ya? Iya. Oke. Nah, tadi yang kamu bilangin di pertunjukan wayang pasti ada karakter-karakternya gitu kan dalam wayang. Nah, kamu bisa sebutin nggak mungkin salah satu atau dua contoh gitu karakter yang ada di dunia wayang Indonesia gitu? Oke, misalnya ini ada wayang Arjuna atau Permadi ya. Nama Permadi itu pas masih muda, atau Begawan Ciptoning pas dia sedang bertapa selama berhari-hari gitu. Dia ini termasuk wayang yang gentleman yang bisa menahan emosi. Gentleman berarti sabar ya, tipe-tipe cewek gak sih? Ya. Kalau yang di sebelahnya itu apa? Ini adalah tokoh wayang Kresna. Dia adalah sepupunya Arjuna. Dia adalah tokoh yang sangat sabar, tapi sekali marah dia bisa berubah menjadi raksasa. Wow, keren banget. Keren banget gak sih? Kayak sampai ada lore-lorenya, sejarah-sejarahnya. Ternyata wayang nggak cuma mengandalkan keindahan yang kadang ternyata ada kisah di baliknya. Yes. Berarti wayang nggak boleh dibikin secara Asal-asalan. Ya, asal-asalan. Harus menarik gitu. Namanya juga keren-keren banget, Arjuna. Krishna. Iya, keren banget. Oke, mungkin karena Brian banyak tahu nih mengenai wayang. Brian boleh kasih tahu gak gimana cara memainkan wayang? Pasti teman-teman juga yang nonton tuh kayak penasaran gitu gimana sih cara memainkan wayang, karena aku juga sendiri penasaran kan. Oke, pada dasarnya cara pegang wayang itu awalnya itu seperti ini untuk gapit, lalu seperti ini untuk tuding. Nah, kalau misalnya gerakannya ini salah satu gerakannya ya. Jadi seperti ini. Ya. Wow, berarti mainnya juga harus detail ya wayang, yang nggak boleh kayak mencong sana, mencong sini gitu Ya, kan. kayak ikutin gerakan manusia gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku mau nanya juga nih, kalau wayang kan itu kan banyak banget ya, tapi itu kayak ada perbedaan harga gak sih? Ya, ada. Mulai dari misalnya bahannya kan, bahan ini kan bahan kulit kerbau.
pasti lebih mahal daripada kulit sapi. Ini kan kulit sapi dan pewarnaannya juga memengaruhi harga. Jadi kan ini detail, ini murahnya. Oh gitu. Jadi memang benar ya, ada harga, ada kualitas. Nah, ini patut banget ditiru teman-teman. Si Brian ini ternyata dalam juga pengetahuan tentang wayang. Nah, aku juga mau nanya nih. Kan kalau aku nih pernah ya lihat kayak pertunjukan wayang di medsos gitu. Nah, dan aku lihat tuh pasti ada yang kayak laporin kayak cerita kayak ada zaman dahulu kala ada bla 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 gitu. Nah, kamu tahu gak salah satu contoh pelakonnya yang ngeceritain wayang itu? Ya, ada itu dalam fenomena yang bernama Dalang Krisna Nugroho. Dia itu digemari banyak orang ya, mau tua muda, pokoknya ya begitu. Berarti beliau tuh memang salah satu tokoh bersejarah mengenai kebudayaan Indonesia ya wayang ya khususnya. Nah terus kenapa kamu suka sama si Ki Seno Nugroho ini? Karena dia tuh memengaruhi anak muda untuk mencintai wayang. Soalnya kan dia mulai berkarya tahun 2018 gitu. Dia jadi kayak mau mengaruhi anak-anak muda gitu. Berarti kamu juga terinspirasi juga ya? Iya. Wow. Mungkin karena Brian ini juga pernah memainkan wayang atau sering memainkan wayang. Kamu dalam mengalami permainan wayang ini, apa sih kesulitannya? Oke, jadi kalau misalnya digenggam ininya seperti ini, lalu kalau misalnya mau digerakin itu agak susah, jadi ya susah seperti itu. Nah kalau sebenarnya kalau perfect ya tinggal kayak gini. Oh, jadi kayak ternyata rumit ya antara gerakan tangan sama dipeganginnya gitu. Iya gak sih? Iya. Nah terus pertanyaan terakhir, kan kamu suka wayang nih. Orang tua kamu sama atau mungkin orang lain udah tahu belum kamu suka wayang? Oh, tahu. iya. Nah, apa sih reaksi orang-orang, terutama orang tua kamu nih? Apakah mereka ngedukung atau gimana? Any comments about that? Ya, kalau orang tua aku sih ya pasti kagum gitu. Terus orang lain juga ngedukung. Ya karena orang tua mana gitu kan nggak mendukung anaknya buat mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia kan? Jujur kalau aku jadi Brian sekarang, bangga banget nih sama orang tua yang mendukung anak-anaknya buat melanjutkan kebudayaan Indonesia. Wih, aku jadi kayak gimana ya, menarik banget gak sih belajar wayang? Karena dulu aku juga tuh